Jangan karena orang ini mengantar jenius klan kalian kembali akan menghancurkan pondasi klan Celestial. Karena tahu orang ini adalah penyelamat klan kami, kalian masih bisa mengancam kami secara terbuka. Kalau begitu, perhatikan formasi kekacauan klan kami. Kalau begitu, jagalah kejaman ini sampai semua klan berkumpul. Lalu ia pamit pergi. Identitas asli Moxie benarkah sesuai dengan yang dikatakan oleh klan Nether? Junsi belum pernah mendengar hal ini. Tak peduli dia Huang atau bukan, dia tetaplah penyelamat klan kami. Apalagi memiliki kontrak pernikahan dengan dua kecantikan klan kami. Apapun yang terjadi, kita harus mempertahankannya. Jika tidak, bagaimana pendapat orang luar dengan klan Celestial? Tetua pria berharap jika Moxie benar-benar Huang. Jika Moxie benar-benar Huang, tidak hanya mempelajari metode rahasia dari batu Flying Immortal, juga memiliki buku suci Kaisar Guntur. Klan Surgawi tentu tidak boleh melewatkan hal tersebut. Moxie harus menguasai metode rahasia terlebih dahulu sebelum bersaing dengan musuh di luar. Tetua pria memerintah bawahannya untuk menekan Moxie dengan cermin tulang. Xiao merasa situasi di klan Celestial juga tak cukup tenang. Tiba-tiba ada kekuatan yang menekan Xiao. Ia berusaha menahan tekanan itu dengan sekuat tenaga. Ternyata itu adalah cermin tulang penekan yang dibicarakan oleh tetua pria. Yang mengaktifkan cermin itu yakni tetua pria dan wanita. Ia ingin melihat apakah Moxie ini akan mengubah penampilannya untuk memastikan identitasnya. Tetua wanita sebelumnya telah menjelajahi lautan kesadarannya. Penampilan Huang sebelumnya bukankah sama dengan kaisar manusia di alam bawah? Dengan kata lain, selain metode rahasia Guntur dan buku suci yang ia pahami melalui batu Flying Immortal, juga masih ada teknik Kunpeng dan juga teknik reinkarnasi. Xiao marah karena tetua klan Celestial ingin membongkar rahasianya melalui cermin tulang. Tentu saja Xiao takkan membiarkan mereka berhasil. Xiao lebih memilih mati daripada hal itu terjadi. Dua tetua kewalahan mengendalikan cermin tulang. Tetua pria menyuruh untuk menghentikan Xiao. Xiao di sini merasa kecewa dengan klan Celestial. Ia bersusah payah untuk mengantar Yunzi kembali dengan selamat. Namun, yang menunggunya adalah tindakan tercela seperti itu. Tetua pria mengakui teknik yang digunakan Xiao adalah teknik yang sangat kuat. Ia menganggap jika Xiao orang yang sangat kejam demi melindungi rahasia diri sendiri, sebenarnya mengukir runenya sendiri. Jika seseorang secara paksa menjelajahi jiwanya, maka tubuhnya akan langsung hancur dan musnah seketika. Tetua wanita kecewa karena setelah berusaha begitu keras namun tak menemukan apapun. Tetua pria sangat ingin mengetahui siapakah Moxie sebenarnya, sampai-sampai ia menyerang Xiao dengan menggunakan rantai suci ketertiban. Xiao berhasil menghindari rantai itu dan beberapa saat sebelum akhirnya Xiao tertangkap oleh rantai itu. Setelah Xiao berhasil tertangkap, tetua itu menekan Xiao dengan rantai ilahi itu menggunakan kekuatannya. Xiao telah dianggap menyamarkan identitasnya dan menyelinap ke klan Celestial. Tetua menanyakan apakah tujuan Xiao. Tetua pria mengatakan jika Xiao mempunyai banyak sekali harta tersembunyi, klan Celestial harus memastikan jika Xiao tak jatuh ke tangan orang lain. Tetua pria dikejutkan dengan kemunculan lonceng tanpa akhir. Orang yang mengeluarkan lonceng itu berkata, setelah sekilas melihat catatan suci Kaisar Guntur, sekarang bagaimana menyelesaikan konflik ini? Tetua pria mengatakan jika mereka tak bisa memutuskan masalah ini. Lonceng itu menghilang sembari meminta para tetua untuk mengurus hal itu sendiri. Xiao memiliki metode rahasia. Tetua wanita tak rela jika benar-benar menyerahkan Xiao dan lebih memilih untuk memenangkan hati Xiao. Namun orang di belakang yang mengendalikan lonceng tanpa akhir memiliki kekuatan sekuat itu, tanpa perlu mengungkapkan identitasnya. Jika sungguh mengerahkan semuanya, klan Celestial kemungkinan tak dapat menghentikannya.
Datang seorang bawahan melapor bahwa ada kapal musuh yang muncul di luar kota. Mereka semua akhirnya melihat siapakah orang itu. Orang itu adalah Dewa Tuhan Kong Hui, Rana Self-Severing. Dewa itu menyapa tetua klan Celestial untuk membicarakan baik-baik terlebih dulu agar menghindari pertempuran besar. Klan Celestial diminta untuk menyerahkan Huang atau Si Hao. Ternyata mereka hanya mengetahui jika Si Hao adalah Huang, namun tidak mengetahui identitas aslinya. Setelah menggunakan cermin pustaka, hubungan Huang dan klan Celestial telah putus karena musuh sudah di depan. Klan Celestial tak bisa ragu-ragu lagi. Untuk saat ini, satu-satunya pilihan yang dimiliki oleh klan Celestial adalah mengurung Si Hao dan dengan cepat menanyakan teknik yang dimiliki oleh Si Hao. Di penjara bawah tanah, tempat di mana Si Hao dikurung dengan menggunakan formasi kuno penjelajah jiwa. Karena Si Hao menyembunyikan identitasnya dan memiliki niat jahat, ia dikurung di bawah tanah oleh tetua klan Celestial. Tetua klan berharap Si Hao bisa mengatakan situasinya yang sebenarnya. Yunzi menghadap tetua pria. Ia mengira jika ini mungkin adalah kesalahpahaman. Si Hao tertawa. Hihihihihi. Ia tak mau menuruti apa kata tetua pria klan Celestial. Karena hal itu membuat tetua kembali menekan dengan kekuatannya yang membuat Si Hao kesakitan. Yunzi menyadari Si Hao menggunakan teknik kunpeng. Hal itu membuat Yunzi tahu jika Moxie adalah Si Hao. Namun mengapa Si Hao tak memberitahunya? Itu karena awalnya hanya ingin membantu Yunzi melarikan diri dari bahaya. Yunzi ingin memberitahu sesuatu mengenai orang yang telah menolongnya itu. Namun tetua tak mau tahu Si Hao sudah menyamar menjadi pengawal untuk mengintip metode rahasia di batu Flying Immortal. Masih bilang tak punya niat jahat. Sekarang Si Hao tahu jika klan Celestial tak seperti yang ia bayangkan. Bahkan mereka membalas kebaikan Si Hao dengan menuduhnya yang bukan-bukan. Yunzi memohon pada tetua untuk mengampuni Si Hao. Bagaimanapun ia adalah penyelamatnya. Tetua laki-laki tak mendengarkan perkataan Yunzi. Malah ia memerintah Yuyu untuk membawa Yunzi pergi dari penjara bawah tanah. Moxie tak mengira di saat lukanya yang belum sembuh, ada musuh kuat yang sedang menunggunya di luar kota. Berjuang mati-matian hanya akan berujung kematian. Bagaimanapun, yang mereka inginkan ialah teknik yang ia miliki. Si Hao berpikir lebih baik ia menunggu bagaimana situasi selanjutnya. Tetua pria tak mau kebangkitan klan Celestial yang sudah di depan mata dihalangi oleh adanya Si Hao. Tetua itu lalu pergi dan meminta kepala penjara harus bisa membuka jiwa primordial Si Hao secepat mungkin. Nampak seseorang bernama Kong Hyuji memperhatikan benda aneh berwarna hijau yang ada di tangannya. Ternyata itu adalah ranting pohon Dewa Wilau. Kong Hyuji heran mengapa ranting itu tiba-tiba bereaksi. Mungkinkah senior itu tak ingin melihat pertarungan ini terjadi? Kong Hui mengajak Hyuji untuk ikut dengannya menyelesaikan masalah ini. Hyuji ingin mengetahui apakah jenius Yunzi berada di kota. Tetua wanita mengatakan jika Yunzi sedang mengasingkan diri. Mungkinkah Hyuji mengenal Yunzi? Hyuji lebih dari mengenal Yunzi karena Yunzi adalah cucu dari temannya. Tetua wanita beranggapan karena Hyuji mengenal Yunzi, maka Hyuji dan klan Celestial memiliki hubungan begitu dekat. Kong Hui mendengar ada perubahan dalam klan Celestial, jadi ia datang untuk melihatnya sendiri. Klan Celestial selalu berhubungan baik dengan klan Merak. Saat ini Kong Hui bersedia datang untuk membantu. Ini sungguh sangat berarti. Kong Hui datang untuk menghentikan perang, bukan membantu peperangan. Rumornya Kaisar Guntur adalah seorang immortal yang hidup di era kuno immortal dan bertahan sampai zaman sekarang, tapi hal itu belum pernah dikonfirmasi. Kong Hui sangat penasaran dan ingin bertemu dengan penerus Kaisar Guntur karena ingin merasakan apakah terdapat nafas immortal dari tubuhnya. Klan Celestial tak masalah jika Kong Hui bertemu dengan Si Hao.
karena mereka datang dari jauh untuk membantu klan Celestial. Hyuji melihat ranting Willow bereaksi lagi. Ia menduga jika ini ada hubungannya dengan Huang. Tetua pria menyuruh tetua wanita Yihia untuk membawa Huang menemui Gong Hui. Gong Hui menyuruh Hyuji untuk ikut dengan tetua Yihia. Di penjara bawah tanah terlihat tubuh Shihao penuh dengan luka. Luka itu didapatkan karena ia disiksa dipaksa untuk berbicara mengenai teknik yang ia miliki, namun Shihao menolak. Ia berprinsip selama masih punya satu nafas tersisa, kelak ia pasti akan kembali ke kota Celestial dan membiarkan klan Celestial jatuh terpuruk. Hyuji tiba di penjara bawah tanah. Ia mencium bau darah yang sangat menyengat. Hyuji ingin tahu bagaimana mereka menangkap Huang. Tetua wanita Yihia menjelaskan jika Shihao merencanakan sesuatu yang buruk dan sengaja mendekati Yunshi, lalu memasuki kota untuk mencuri metode rahasia dari klan Celestial, namun rencananya berhasil ditemukan. Tetua Yihia melapor pada kepala penjara untuk membawa Huang. Sebelum itu, kepala penjara menyampaikan tugasnya untuk membuat Shihao mengaku belum berhasil. Padahal ia telah menggunakan segala cara untuk memaksa Shihao mengaku, namun Shihao tetap tak bergeming. Hyuji segera mendekat ke arah Shihao. Ia lagi-lagi mencurigai penyebab keanehan ranting Willow ialah Shihao. Hyuji memperhatikan Shihao dengan seksama, lalu Shihao memanggil nama Ertuzi dan Hyuji langsung menyadari jika itu adalah Shihao. Hyuji kaget, Shihao ternyata masih hidup. Hyuji marah karena mereka menyakiti Shihao sampai seperti itu. Kemudian ia adu jotos dengan kepala penjara. Setelah ia berhasil memukul kepala penjara hingga muntah darah, ia mengajak gelut tetua Yihia. Hyuji benar-benar marah karena mereka memperlakukan Shihao sampai seperti itu. Alasan Hyuji membela Shihao ialah karena Shihao adalah temannya. Tetua Yihia mengingatkan jika Hyuji adalah tamu, klan Celestial menyambutnya dengan baik. Hyuji diminta untuk menjaga sikapnya bagaimanapun ini adalah kota Celestial. Hyuji tak memperdulikan peringatan tetua Yihia. Ia terus saja menyerang tetua Yihia. Seperti Hyuji ini sudah diselimuti oleh amarah, jadi tak mendengarkan apa kata orang. Tetua Yihia tak menyangka Hyuji mempunyai artefak yang sangat kuat. Hyuji tetap saja tak memperdulikan omongan tetua Yihia. Ia mengatakan jika mereka tak tahu latar belakang dari Shihao. Hyuji memperingatkan bahwa klan Celestial dalam masalah besar. Hyuji mengeluarkan artefak cincin giok untuk menghancurkan formasi yang mengurung Shihao. Tetua Yihia berpikir untuk saat ini di mana ada musuh kuat yang menunggu di luar. Bukan hal bagus bagi klan Celestial untuk berselisih dengan orang kuat seperti Tuan Gong Hui. Bagaimana bisa membiarkan junior seperti Hyuji bertindak sesuka hati? Hyuji mendekati Shihao. Ia berusaha menyembuhkan luka yang dialami oleh Shihao. Hyuji tak menyangka klan Celestial yang tampak begitu mulia sebenarnya sangat kejam di belakang. Tetua Yihia pergi dari penjara bawah tanah dengan rasa kecewa. Hyuji selalu mengira jika Shihao telah mati di alam bawah. Ia tak mengira Shihao sebenarnya menyamar menjadi Huang dan terkenal di alam atas. Shihao juga tak menyangka mereka akan bertemu dalam situasi seperti sekarang. Berkat bantuan dari Dewa Willow, Hyuji bisa menemukan Shihao. Untuk detailnya, Hyuji akan menjelaskan pada Shihao nanti. Hyuji mengajak Shihao ikut dengannya menemui Tuan Gong Hui. Selama ada dia, tak ada yang berani mempermalukan Shihao lagi. Hyuji melapor pada Gong Hui. Ia mengatakan jika Huang yang ada di depannya adalah saudaranya yang ia temui di alam bawah, berasal dari desa batu yang misterius, dan dia adalah murid dari Dewa Willow. Gong Hui membayangkan ketika dirinya masih muda menghadapi bahaya saat berpetualang dan hampir mati. Untungnya diselamatkan oleh Dewa Willow. Terlebih lagi, Dewa Willow memberi Gong Hui setetes cairan ilahi dan membuat fondasi Gong Hui tercerahkan. Kebaikan yang sangat besar itu, jika Huang adalah murid dari Dewa Willow, maka ia harus menyelamatkan Huang. Yuyu menganggap jika mereka asal menuduh dan berbicara omong kosong. Klan Celestial tak takut pada klan Merak.
Kedua belah pihak pun mengeluarkan aura yang sangat kuat bermaksud ingin bertarung. Tiba-tiba dari atas langit terdengar suara yang mengingatkan Kong Hui untuk tidak sembrono. Kong Hui bertamu di klan Celestial. Bagaimana engkau bisa menyerang tuan rumah?